Malam berganti pagi. Kini sang mentari mulai menampakkan diri. Kicauan suara burung pun mulai berdatangan menyambut datangnya hari. Lampu tidur yang masih menyala dan gorden yang belum dibuka oleh pemilik kamar tersebut. Tap-tap-tap terdengar suara langkah menuju kamar tersebut. Sampai akhirnya terdengar bunyi ketukan di kamar tersebut. Gibran, bangun sudah pagi? Jangan tidur terus. Gimana kalau nanti telat? Hah? Teriak seseorang dari balik pintu. Namun teriakan tersebut tak mampu membangunkan sosok seorang Gibran yang tengah bermimpi indah. Ia masih terlelap dalam tidurnya sembari memeluk guling. Sontak saja karena tidak ada jawaban dari dalam kamar, lantas seseorang yang berteriak tadi bergegas membuka pintu kamar Gibran. Ia menghampiri Gibran yang tengah tertidur sangat pulas. Enak banget ya tidurnya? Kamu mau telat berangkat ke kampus Gibran? Bangun sekarang. Atau semua aset kamu, Mama Sita, serunya. Lalu menarik telinga Gibran. Ampun, maafin Gibran dong. Iya Gibran berangkat. Tapi lepasin dulu dong, ini telinga Gibran sakit tahu. Kesal Gibran sembari menatap mamanya. Sontak karena melihat ekspresi Gibran yang terlihat kesal, mamanya pun melepaskan tangannya dari telinga Gibran. Makanya jangan keseringan main game terus. Lihat sekarang, muka kamu kayak panda aja. Udah sana kamu mandi abis itu turun buat sarapan. Mama tunggu di bawah, ujar mamanya. Lalu ia bergegas keluar dari kamar Gibran. Ia mengacak-acak rambutnya, lalu bergegas untuk mandi. Ma, kapan kita akan pertemukan Gibran sama keluarga Antonio? Tanya Tuan Kinan. Mungkin lusa kita akan pertemukan mereka. Pah, jawab Mama Dewi. Mau pakai selai yang mana, Pah? Pakai selai yang kacang aja, Ma. Soalnya lagi pengen makan yang kacang, ucapnya sembari tersenyum. Oke, Pa, balasnya, lalu mengambil roti, dan setelahnya ia mengoleskan selai kacang ke atas roti tersebut. Nih buat Papa, memberikan roti tersebut kepada Tuan Kinan. Mama, Papa, Gibran dateng nih, ucap Gibran, sembari menenteng tas di punggungnya, lalu ia duduk di kursi, tepat di hadapan mamanya. Gibran mau pakai selai yang mana, Nak? Tanya ibu Gibran. Gibran mau sama kayak yang Papa makan dong. Ma, ia tersenyum. Lalu melihat sang ibu memberikan roti yang hampir sama dengan punya papanya. Jam menunjukkan pukul 8 pagi. Sontak membuat Gibran teringat ada janji dengan temannya. Ma, Gibran duluan ya. Soalnya Gibran ada janji sama teman Gibran. Pamit Gibran, lalu ia segera bersalaman dengan papa dan mamanya. Hati-hati di jalan Gibran, ucap mama dan papanya. Iya, Ma, pas, sahut Gibran. Lalu ia segera meninggalkan rumahnya. Mobil berwarna merah berhenti tepat di kawasan parkir. Sesaat keluarlah sosok perempuan cantik dari mobil tersebut. Rambutnya berwarna hitam dan sedikit bergelombang. Gadis ini punya rambut yang terbilang cukup panjang. Ia menggunakan kacamata hitam dan menenteng tas di punggungnya. Ia melihat sekeliling, lalu menutup pintu mobilnya dan bergegas masuk ke dalam kampus. Tak lupa, sebelum ia masuk ke kampus, terlebih dahulu ia mengunci pintu mobilnya. Wah, primadona kita dateng nih. Gea selalu cantik. Ya, cantik banget. Dia fix Gea milik gue. Emang Geanya mau sama lo? Ya enggak juga sih. Gadis yang mendengar bisikan dari anak-anak kampus pun hanya menggelengkan kepalanya saja. Ia berjalan masuk ke dalam kelasnya. Ia duduk di barisan depan, lalu duduk di kursinya. Tak lama, datanglah seorang perempuan berambut coklat keabu-abuan. Ia duduk tepat di samping gadis yang tadi sedang diperbincangkan banyak orang. Morning, Gea, sapanya sembari tersenyum. Gadis yang dipanggil itu menoleh, lalu tersenyum manis.
Lalu menjawab, "Morning juga Gladys." "Udah sarapan?" tanya Gea sembari menatap Gladys. "Udah dong. Gladys mah selalu tepat waktu," jawab Gladys sembari tersenyum. Gea hanya menggelengkan kepalanya. Memang sudah terbiasa dengan sikap Gladys. Walaupun dirinya primadona di sekolah, tapi dirinya tidak pernah sombong, sehingga banyak yang mau menjadi temannya. Bisa dibilang, satu kampus sudah mengenal dirinya dengan sangat baik. "Baiklah, sudah cukup di sini ya. Anak-anak, Bapak harap minggu depan tugas skripsi ini harus selesai. Jika tidak ada yang selesai dalam 1 minggu, maka kalian harus terima hukuman dari Bapak." "Mengerti," kata sang dosen, sembari menatap murid-muridnya. "Mengerti, Pak. Baiklah, karena pelajaran ini sudah selesai. Bapak pamit dulu." "Permisi," pamit dosen tersebut, lalu ia pergi, meninggalkan kelas. Sesaat setelah kepergian sang guru dosen, Gea bergegas membereskan buku beserta bolpoinnya. Ia mengambil HP dan membawa 1 buku kosong. "Gladys, lo mau ikut gue ke perpustakaan gak?" ajak Gea, sembari menatap Gladys. Gladys menolehkan kepalanya, lalu menatap Gea. Lalu ia menggelengkan kepalanya, pertanda bahwa ia tidak bisa ikut Gea. "Oke, gue ke perpustakaan dulu ya," ujar Gea, lalu meninggalkan Gladys. Setelah dirinya meninggalkan area kelas, Gea bergegas untuk pergi ke area perpustakaan, tempat di mana miliaran buku berada. Sebelum dirinya memasuki area perpustakaan, ia tak sengaja bertabrakan dengan seorang laki-laki. "Hei, kalau jalan tuh lihat-lihat, bisa gak? Jalan tuh liatnya ke depan, bukan ke HP." Ketus laki-laki itu sembari menatap Gea kesal. "Ini tuh tempat umum, jadi bebas dong. Lo siapa? Ngatur-ngatur gue? Dahlah, males gue ngurusin orang yang gak penting." Kayak lo, balas Gea, lalu ia menatap orang itu dengan tatapan sangat malas. Dan setelahnya ia segera masuk ke dalam perpustakaan. "Boleh juga nih cewek, menarik, tunggu aja lo bakal jadi milik gue," batin laki-laki itu. Lalu ia bergegas untuk pergi. "Tuh, cowok siapa sih? Bisa-bisanya gue tabrakan sama dia. Hai, sial banget. Gue hari ini kesal, Gea." Lalu ia segera berkeliling area perpustakaan guna mencari buku incarannya. Rak 1 sudah ia lewati. Dan sekarang ia tengah mencari di bagian rak kedua. Sesaat matanya melihat buku incarannya tersebut terletak tepat di sisi kanannya. Ia beranjak mengambil buku itu, tapi sayangnya buku itu sudah diambil oleh orang yang tadi bertabrakan dengan dirinya. "Loh," ucap keduanya bersamaan, "kenapa ketemu sama lo lagi sih? Ini kayaknya hari tersial gue deh. Bisa-bisanya gue ketemu orang senyebelin." Ini Gea menatap orang itu. Sejenak lalu memutarkan bola matanya pertanda bahwa ia terlihat sangat kesal dengan kehadiran sosok laki-laki yang tadi sempat menabraknya. "Cih, lo kira gue mau gitu? Ketemu sama lo? Dih." Ogah gue laki-laki tadi menatap kepergian Gea, lalu segera pergi sembari membawa buku yang tadi sempat menjadi incaran Gea dan sekarang sudah menjadi miliknya. Ia berjalan menuju tempat di mana petugas perpustakaan berada. Lalu dirinya meletakkan buku yang tadi dia pegang ke arah meja. "Mbak, saya mau pinjam buku ini. Tolong segera dicatat di list pinjam," ucapnya. "Baik, sebentar ya Kak," balas petugas perpustakaan tersebut. Lalu ia mencatat buku yang dipinjam laki-laki itu. "Sudah Mbak?" "Mbak?" tanya laki-laki tersebut. "Sudah Kak. Ini bukunya," ucap sang petugas perpustakaan, sembari memberikan buku tersebut ke laki-laki tersebut. "Baik, terima kasih Mbak." "Sama-sama Kak." Sesaat setelah dirinya keluar dari area perpustakaan, tiba-tiba saja dirinya dikejutkan oleh kedatangan 2 sahabatnya. "Dorjak, Kak, lo berdua suka banget sih." "Hah, ngagetin gue?"
Kalau gue punya penyakit jantung gimana? Mau tanggung jawab lo berdua. Seketika, wajah lelaki tersebut berubah menjadi warna merah, pertanda jika dirinya tersebut sedang marah. Eits, jangan marah dulu dong bro. Lagian kita berdua hanya bercanda Gibran. Bener, ga? Dit, ucapnya sembari merangkul pundak Gibran. Lelaki yang tadi mengambil buku incaran Gea tak lain bernama Gibran Alkinan. Ia berdarah Indo-Korea, memiliki hidung yang sedikit mancung dan rambut berwarna hitam. Tahu tuh, jangan marah Nopa dah. Lagian kita cuma bercanda loh. Imbuhnya sembari tertawa pelan. Gibran menatap kedua sahabatnya ini. Menatap dengan sangat kesalnya. Lalu dirinya melepas tangan salah satu sahabatnya ini dengan sedikit kasar. Lo berdua nggak ada bedanya ya? Sama-sama bikin gue kesel. Dalam males, Gibran menghembuskan napas beratnya. Lalu segera pergi meninggalkan kedua sahabatnya ini. Anak kayaknya lagi PMS deh. Evan, ucap Aditya, lalu menatap Evan. Emang lo kira dia cewek gitu? Sadar Nopa, dia tuh cowok, dia gak bakalan PMS ngerti. Dah, York, kita balik ke kelas. Ajak Evan, lalu ia berjalan duluan. Iya dah. Adit menghela napas, lalu bergegas mengikuti langkah Evan. Nak, hari ini kamu pakai dress yang kemarin Mama beliin. Gak ada penolakan Mama, kasih waktu 15 menit. Ingat gak, boleh kabur lagi. Ngerti, ucap mamanya lalu pergi keluar dari kamar Gea. Gea mendengus kesal lalu. Ia bergegas memakai dress yang kemarin dibelikan oleh mamanya. Dress berwarna hitam dengan motif bunga di bawahnya. Rambut yang sedikit bergelombang. Dan tak lupa, ia memakai bando di kepalanya. Ia bermake up seadanya, hingga terkesan natural. Gea, sudah belum? Tamu kita sudah datang nih. Teriak mamanya dari balik pintu kamarnya. Sebentar Ma, Gea keluar nih. Sahut Gea, lalu ia segera keluar dari kamarnya. Ia membuka pintu kamarnya dan menemukan sosok mamanya yang saat ini tengah menatap dirinya dengan penuh kekaguman. Cantik, itulah kata-kata yang lolos dari mulut sang mamanya. Lalu Gea hanya tersenyum simpul. Ayo nak, kita ke depan, ajak Mama Gea. Lalu dia menggandeng tangan Gea. Ia beserta mamanya berjalan menuruni anak tangga yang mungkin sedikit banyak, bahkan tak bisa dihitung. Wah, cantik banget anak kamu, jeng ucap seorang perempuan parubaya yang saat ini tengah menatap Gea, lalu dirinya tersenyum. Ayo nak, sang mama menyuruh Gea untuk duduk di depannya, dan bisa ia lihat sekarang ada satu sosok laki-laki yang hampir mirip dengan seseorang yang pernah bertabrakan dengan dirinya 2 hari yang lalu. Laki-laki itu mendongak, lalu menatap Gea dengan ekspresi terkejut, begitupun dengan Gea. Pasalnya, ia tidak tahu jika laki-laki yang akan dijodohkan dengan dirinya itu tak lain adalah laki-laki yang 2 hari lalu bertabrakan dengannya. Loh, ucap keduanya secara bersamaan. Loh, kalian saling kenal? Tanya Tuan Kinan kepada Gea dan juga Gibran. Mereka saling menatap lalu menjawab pertanyaan dari Tuan Kinan. Pah, dia tuh yang pernah Gibran ceritain ke Papa. Masa Papa lupa sih? Gibran menatap Gea sinis, lalu melipat lengannya. Sike Gea berdecak kesal, lalu melihat ke arah Mama dan Papanya. Ma, Pa, Gea nggak mau dijodohin sama dia. Tangan Gea menunjuk ke arah Gibran. Lo kira gue mau gitu, dijodohin sama lo? Ogah gue. Gibran menatap Gea dengan ekspresi kesal. Sudah. Kalian berdua ini ribut aja kerjaannya. Hati-hati loh, dari yang tadinya berantem, malah jadi suka ledek. Mama Gea lalu tertawa melihat ekspresi yang keluar dari wajah Gea dan juga Gibran. Gea melototkan matanya, lalu berdecak kesal. Apa-apaan gue nggak mau sama dia, hubatin Gea,
lalu diam. "Jeng, kita pamit duluan ya." Pamit Mama Gibran, lalu memeluk Mama Gea. "Sering-sering kesini ya," Jeng ucap Mama Gea, lalu melepaskan pelukan tersebut. Setelah selesai melepas pelukan itu, lantas Mama Gibran menatap Gea. Ia menghampiri Gea, dan sekarang dirinya tengah berhadapan langsung dengan Gea. "Cantik, Tante pamit dulu ya," ujar Mama Gibran, lalu menggalas-las kepala Gea. "Iya, Tante," balas Gea, lalu tersenyum simpul. "Ya sudah, kami duluan ya, Bro," ucap Tuan Kinan, lalu bersalaman dengan Tuan Antonio. 2 tahun berlalu. Kini mereka berdua semakin dekat. Yang semula berawal dari musuhan, berubah menjadi saling menyukai satu sama lain. "Gea, lo ada waktu luang gak?" tanya Gibran, sembari menatap Gea. Gea menolehkan kepalanya, lalu menatap manik mata Gibran. Ia terpaku dengan mata hitam yang dimiliki lelaki itu. Memiliki wajah putih dan hidung yang sedikit mancung. Sungguh perpaduan yang sangat sempurna. Deratit-derat lamunan Gea terbuyar oleh suara nada dering handphone milik Gibran. Lalu ia melihat Gibran mengangkat telepon tersebut. Seketika Gea menaikkan salah satu alisnya, menandakan ia ingin tahu siapakah yang menelpon Gibran saat ini. "Jemput gue di bandara dong. Nih, gue udah sampai di bandara. Cepet lo ya GPL, gak pakai lama, ngerti?" ucapnya, lalu segera mematikan sambungan telepon itu. Tut Gibran menghembuskan napasnya berat, lalu segera meraih kunci mobilnya. "Kok Gibran buru-buru banget ya? Apa dia sebenarnya udah punya pacar?" pikir Gea. Lalu segera ia menepis pikiran itu. Lalu ia juga pergi menyusul Gibran. "Dik, apa ini?" pikir Gea. Hati Gea seakan teriris saat melihat Gibran tengah dipeluk oleh seorang perempuan berparas sangat cantik, bahkan melebihi kecantikannya. "Tuh kan, apa gue bilang? Itu pasti pacarnya Gibran. Kayaknya gue harus segera batalin pernikahan ini deh," haf batinnya, lalu segera pergi meninggalkan Gibran dan juga perempuan tersebut. "Dek, lo bakal nikah bukan? Kenalin dong, siapa sih yang bakal jadi istri adik kakak yang satu ini?" ujarnya, lalu melepas pelukan tersebut. "Ada deh, kakak mah selalu kepo sama kehidupan Gibran." "Udah deh York, kita pulang aja kak. Pegel nih dari tadi, berdiri mulu," ajak Gibran ke perempuan tersebut. Perempuan itu mengangguk setuju, lalu ia berjalan mendahului Gibran. "Sika, kenapa ditinggal sih?" kesal Gibran, lalu ia menyusul perempuan tersebut. 1 minggu sudah terlewati, dan tak terasa pernikahan Gibran dan Gea semakin dekat. Bahkan tinggal menunggu hitungan jam. Dan hari ini adalah hari di mana seorang Gibran akan mengucapkan ijab kabul. "Ma, kok pengantin perempuannya belum keluar sih?" tanya perempuan itu, lalu menatap mamanya. "Kita samperin aja ya kak, mama takut Gea kenapa-kenapa," ajak sang mama, lalu ia berjalan ke arah kamar Gea. Perempuan itu mengangguk, lalu ia mengikuti langkah sang mamanya. "Tok-tok Gea, apa sudah selesai? Kalau boleh mama masuk?" ya ucap Mama Gibran. Lalu ia membuka pintu kamar Gea dan perempuan tadi pun mengikuti dari belakang. Sesaat setelah ia masuk, dirinya menatap Gea. Ia kagum. Gea sangat cantik, bahkan melebihi bidadari. Setelah ia melihat kecantikan Gea, dirinya pun menghampiri Gea yang sebentar lagi akan menjadi menantunya. "Kamu sangat cantik Gea," kagum Mama Gibran, lalu memegang pundak Gea. "Wah, jadi ini yang bakal jadi adik ipar aku, Ma?" tanya perempuan yang tadi mengikuti mamanya Gibran. "Mama, maksudnya?" Alis Gea terangkat. Lalu ia menatap Mama Gibran, si kenakan bertanya, "Siapa perempuan ini tante?" Gea kenalin, "Ini namanya Ilona Alkinan. Dia ini kakak kandung Gibran," ucap Mama Gibran sembari menatap perempuan itu. "Jadi dia
kakak kandungnya Gibran? Berarti gue udah salah sangka dong. Duh, mau taruh di mana muka gue? Batin Gea sembari menatap perempuan itu dengan ekspresi malu. Aihea, Geilona, kakak kandung Gibran. Ucapnya, lalu memperkenalkan dirinya ke Gea, dan tak lupa ia juga menampilkan senyum manisnya. Hei kak! Ilona balas Gea, lalu tersenyum juga. Gak nyangka ya, Gibran bisa dapetin perempuan secantik ini. Bahkan nih ya, Gibran itu dulu anaknya manjanya gak ketulungan loh. Kakak aja sampai terheran-heran sama sikap dia yang sekarang. Tapi setidaknya kakak bersyukur akhirnya dia punya adik ipar secantik ini, ujar Ilona sembari menatap Gea. Makasih Kak Gea. Tersenyum manis, dirinya bersyukur karena ternyata dugaannya yang kemeren-kemeren itu salah. Nyatanya, perempuan yang waktu itu memeluk Gibran tak lain adalah kakaknya sendiri. Udah daripada melamun, mending kita ke bawah yuk. Gibran udah nungguin kamu loh, ajaknya, lalu membantu Gea. C, yang sekarang udah jadi bagian dari keluarga Alkinan, gimana perasaannya nih? Ledek Gladys, lalu menatap Gea. Campur aduk sih. Apalagi gue kayak ngerasa gak nyangka gitu. Tiba-tiba aja gue udah jadi bagian keluarga Alkinan, ucap Gea, lalu tersenyum. Haha, iya sih, gue juga gak nyangka banget sahabat gue yang satu ini udah punya keluarga baru. Gue doain semoga pernikahan kalian lancar sampai maut memisahkan kalian, kata Gladys. Ami Iin. Sesaat, keduanya tengah asik berbincang-bincang. Keduanya dikejutkan oleh kedatangan Gibran yang tiba-tiba saja muncul di hadapan mereka. Tuh, yuk, ngagetin aja lu, kesal Gladys, lalu menjita kepala Gibran. Sike, sakit Bambang rintih, Gibran lalu mengusap kepalanya sendiri. Dahlah males Gibran menggaruk lehernya yang tak gatal, lalu dia merangkul pundak Gea dan setelahnya dirinya tersenyum. Ya maaf, kalian asik banget sih ngobrolnya sampai-sampai kalian lupain gue, ucap Gibran sembari mengerucutkan bibirnya ke depan. Gea yang melihat tingkah laku suaminya pun hanya menggelengkan kepalanya. Bisa-bisanya laki-laki itu menunjukkan sikap manjanya ini. Terserah lo aja deh. Oh ya, jangan lupa ponakannya lo ya, ujar Gladys sembari meledek dua pengantin baru ini. Secepatnya sih kalau bisa mah punya 4 aja, balas Gibran. Dan dibalas cubitan di perutnya. Au, sakit. Ai, kok malah dicubit sih? Ringis Gibran. Lalu ia melihat pipi Gea memerah karena ulah dirinya dan juga Gladys. Cie, yang nahan malu ledek Gladys. Kalian ini apaan sih? Pipi Gea merona. Lalu ia bergegas menatap ke arah lain. Sontak hal itu membuat Gibran dan Gladys tertawa kecil. Saling percaya satu sama lain itu penting. Intinya, jangan sampai salah memilih pasangan hidup. Komitmen itu terbentuk karena rasa saling percaya satu sama lain. Semoga ke depannya semua orang menemukan kebahagiaannya masing-masing.